Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita mulai lagi belajar dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Tema 1, subtema 2, materinya tentang penyerapan sifat bunyi. Ibu minta diperhatikan dan disimak dengan seksama ya, agar kalian dapat memahami materi hari ini. Sebelum belajar dimulai, coba kamu dengarkan musik yang ada di video ini. Apakah kamu bisa mendengar suara musik tersebut? Bagus sekali. Nah, tahukah kamu bagaimana proses bunyi tersebut sampai ke telinga? Bahkan, kamu bisa tahu bunyi apakah itu? Bagaimana? Apakah kamu tahu jawabannya? Oh, masih bingung ya? Oke. Yuk kita pelajari bersama-sama. Selain itu, pernahkah kamu bermain seperti ini? Matamu ditutup, lalu salah satu temanmu membawa alat musik dan membunyikan alat musik tersebut. Apakah kamu bisa menebak asal bunyinya? Dan apakah kamu juga bisa menebak nama alat musiknya? Bagus sekali. Wow, kira-kira bagaimana ya prosesnya sehingga kita bisa melakukan seperti itu? Yuk kita pelajari bersama. Kita bisa mendengar bunyi dan mengenali bunyi karena kita memiliki telinga. Oleh karena itu, mari kita pelajari bagian-bagian telinga kita. Bagian telinga yang pertama yaitu ada daun telinga. Daun telinga ini bagian telinga yang paling luar. Daun telinga inilah yang pada zaman dahulu jika ada anak yang nakal akan dijewer telinganya. Bagian yang berikutnya ada saluran telinga atau lubang telinga. Kemudian ada gendang telinga, ada tulang pendengaran, ada rumah siput atau yang sering kita sebut dengan koklea. Bagian telinga ini disebut rumah siput karena bentuknya mirip dengan rumah siput. Lalu sel syaraf. Kemudian 3 saluran setengah lingkaran. Ini disebut 3 saluran setengah lingkaran karena ada 3 dan dia berbentuk seperti setengah lingkaran. Maka dia disebut sebagai 3 saluran setengah lingkaran. Sedangkan untuk bagian telinga yang terakhir yaitu ada saluran Eutachyus. Itulah tadi bagian-bagian telinga kita. Untuk selanjutnya,
Mari kita pelajari tentang fungsi bagian telinga kita. Yang pertama yaitu daun telinga. Daun telinga ini berfungsi untuk mengumpulkan atau menangkap bunyi. Fungsi bagian telinga yang berikutnya yaitu ada saluran telinga atau lubang telinga yang berfungsi untuk menyalurkan bunyi ke gendang telinga kita. Sedangkan yang berikutnya yaitu gendang telinga. Gendang telinga berfungsi untuk menangkap getaran suara pertama kali atau mengubah bunyi menjadi getaran dan menghantarkan getaran ke tulang pendengaran kita. Fungsi bagian telinga kita yang selanjutnya yaitu tulang pendengaran. Tulang pendengaran kita ada 3 jenisnya. Yang pertama ada tulang landasan, ada tulang sangguardi, dan ada tulang martil. Fungsi tulang pendengaran ini untuk menerima getaran dari gendang telinga dan mengantarkan getaran tersebut menuju rumah siput atau koklea. Yang berikutnya yaitu rumah siput atau koklea. Ini berfungsi untuk menerima getaran dari tulang pendengaran dan mengantarkan getaran ke sel syaraf. Dan yang berikutnya, sel syaraf. Sel syaraf ini berfungsi untuk mengantarkan getaran ke otak kita. Fungsi bagian telinga kita yang berikutnya yaitu 3 saluran setengah lingkaran. Ini berfungsi untuk keseimbangan tubuh kita. Sedangkan bagian telinga yang berikutnya saluran Eustachius. Ini berfungsi untuk mengatur tekanan udara di telinga kita dan menyalurkan ke rongga mulut kita. Jadi, telinga kita dan mulut kita itu salurannya ada, yang itu namanya adalah saluran Eustachius. Jadi saluran itulah yang menyalurkannya dari telinga ke mulut kita. Lalu, bagaimana proses bunyi bisa kita dengar? Seperti ini prosesnya. Semua bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Getaran suatu benda mengakibatkan udara di sekitarnya ikut bergetar. Lalu, bunyi merambat melalui udara dan ditangkap oleh daun telinga kita. Prosesnya seperti ini. Daun telinga awalnya menangkap bunyi atau suara. Lalu, bunyi tersebut disalurkan ke bagian telinga yang bernama saluran telinga atau lubang telinga. Kemudian, dari saluran telinga,
bunyi akan dibawa menuju ke gendang telinga. Di gendang telinga, getaran bunyi tersebut akan diperbesar. Lalu, getaran bunyi tersebut dibawa ke tulang pendengaran. Kemudian, dibawa menuju ke rumah siput atau koklea. Setelah itu, akan disalurkan menuju ke sel syaraf dan akan diterjemahkan oleh otak kita. Dan otak inilah yang akan mengenali bunyi dan akan mengetahui asal arah bunyi tersebut. Nah, seperti itulah bagaimana proses kita bisa mendengar bunyi dan kita bisa mengenali bunyi serta asal arah bunyinya. Untuk selanjutnya, pernahkah kamu naik pesawat atau naik kendaraan menuju pegunungan? Bagaimana rasa telingamu saat itu? Apakah bisa mendengar dengan baik? Atau bahkan saat naik pesawat, apa yang dirasakan telingamu? Biasanya, telinga kita akan terasa sakit dan saat naik di pegunungan dengan kendaraan atau mobil, biasanya telinga kita itu tidak bisa mendengar dengan baik. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi karena adanya perubahan tekanan udara. Perubahan tekanan udara ini menyebabkan kita tidak bisa mendengar dengan baik. Lalu, bagaimana caranya agar bisa kembali mendengar dengan baik? Maka, yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, menelan ludah, atau menguap, atau makan permen. Nah, maka telingamu akan kembali normal. Untuk selanjutnya, pernahkah telingamu terasa sakit? Pernah ya? Bagaimana rasanya? Pasti sakit sekali dan sedih ya jika telinga kita sakit. Lalu, tahukah kamu cara merawat telinga agar tidak sakit? Ya, bagus sekali caranya. Yang pertama, bersihkan telinga kita menggunakan cotton bud. Yang kedua, hindari suara yang sangat keras, karena itu bisa merusak gendang telinga kita. Dan yang ketiga, jangan membersihkan telinga dengan benda-benda yang keras atau benda-benda yang kotor, karena hal itu bisa membahayakan telinga kita, bahkan bisa membuat sakit di telinga kita. Sekarang, coba bayangkan jika kita tidak memiliki telinga. Bagaimana ya? Wah, pasti kalian tidak bisa mendengar berbagai suara binatang, tidak bisa mendengar suara hujan dan aliran air, tidak bisa mendengar suara ayah dan ibu kita, bahkan kita tidak akan bisa bicara.
Iya, bagaimana kita bisa bicara kalau kita tidak pernah mendengar suara atau kata-kata? Wow, Tuhan tuh memang sangat baik. Tuhan sudah memberi kita telinga yang luar biasa. Sudahkah kamu berterima kasih kepada Tuhan atas telingamu? Bagus sekali. Kamu memang anak yang sangat baik. Nah, kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas telinga kita. Caranya bagaimana? Caranya, gunakan telinga kita itu untuk kebaikan, serta lakukan hal-hal yang Tuhan perintahkan kepada kita. Bahkan, tidak hanya telinga yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Bahkan ada banyak sekali yang pasti kita tidak akan bisa menghitungnya. Terima kasih Tuhan. Alhamdulillah, akhirnya kita telah selesai belajar tentang penerapan sifat bunyi. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti? Wow, kalian memang luar biasa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Akhir kata Ibu ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.